Dianggap sebagai titisan Sergio Ramos, YouTuber Belanda sebut timnas Indonesia beruntung mendapatkan jasa Miss Hilgers. Erick Thohir bocorkan persiapan timnas Indonesia jelang versus Bahrain, apresiasi pemain naturalisasi. Dan yang terakhir, FIFA prediksi timnas Indonesia bisa lolos ke final Piala Dunia 2026. Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Ya, YouTuber Belanda menyebut timnas Indonesia sangat beruntung mendapatkan jasa dari bek milik FC Twente, Miss Hilgers. Seperti diketahui, timnas Indonesia akan ketambahan amunisi baru lewat jalur naturalisasi. Dua nama yang akan bergabung adalah Miss Hilgers dan Eliano Reijnders. Kabar ini juga turut mendapatkan perhatian dari publik Belanda yang merupakan negara kelahiran dua pemain tersebut. Ya, terlebih lagi keputusan yang dibuat oleh Hilgers untuk bergabung dengan skuad Garuda. Salah satu YouTuber asal Belanda yakni Danny van Laar mengatakan bahwa Hilgers adalah pemain yang potensial. Ia juga mengaku sering kali mendapatkan pertanyaan seputar kemampuan bek milik FC Twente itu dari rekan-rekannya di Indonesia. Menurutnya, bek berusia 23 tahun ini punya potensi yang sangat besar untuk menjadi pemain hebat. Bahkan Van Laar tak segan-segan membandingkan Hilgers dengan salah satu bek terbaik di dunia. Baginya Hilgers merupakan Sergio Ramos versi Indonesia. Saya berkata kepada teman saya di Indonesia yang menanyakan soal Hilgers. Ya, dia selayaknya Sergio Ramos dari Indonesia, kata Danny van Laar. Ya, lebih lanjut Van Laar mengatakan bahwa timnas Indonesia sangat beruntung bisa mendapatkan pemain keturunan Manado tersebut. Ia juga menyarankan agar sang pemain tetap berkarir di Eredivisie atau Liga Belanda. Andai tetap berkarir di negeri kincir angin, maka kemampuannya akan terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Van Laar juga membeberkan gaya permainan sang pemain. Ia mengatakan bahwa Hilgers diberkati sebuah kecerdasan dalam mengolah si kulit bundar. Hilgers diyakini bukan tipikal bek yang nakal dan bermain keras terhadap lawan-lawannya. Dia adalah pemain top untuk negara seperti Indonesia. Di Eredivisie dia bisa berkembang lebih jauh lagi. Dan dia bukan tipe pemain bertahan yang akan menggigit telinga Anda atau bermain keras, tapi dia punya kemampuan teknis dan cerdas. Ya, untuk saat ini surat rekomendasi naturalisasi Hilgers serta Eliano juga sudah ditandatangani Presiden Jokowi dan sudah diserahkan ke DPR RI. Rencananya DPR RI akan melangsungkan raker untuk membahas naturalisasi ini pada pekan depan. Kedua pemain itu diharapkan bisa bergabung dengan timnas Indonesia pada Oktober mendatang. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir membocorkan persiapan timnas Indonesia jelang versus Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia untuk putaran ketiga. Dia juga mengapresiasi pengorbanan para pemain naturalisasi. Timnas Indonesia akan beraksi kembali di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim asuhan Sinteyong ini akan melawan Bahrain pada 10 Oktober dan China pada 15 Oktober. Ya, skuad Garuda akan memulai persiapan pada awal Oktober 2024, sedangkan Liga 1 diliburkan sejak 30 September sampai 17 Oktober 2024. Erick Thohir mengatakan pemain-pemain yang berkarir di Liga 1 akan berkumpul lebih awal di Jakarta. Oh ya, kita sudah persiapkan tim untuk bisa berkumpul lebih awal yang main di Indonesia, maksudnya para pemain di Indonesia, kata Erick Thohir di Deli Serdang pada Sabtu kemarin. Menteri BUMN ini juga mengatakan para pemain yang berkarir di luar negeri akan langsung menuju Bahrain dan hal itu mengantisipasi mereka kelelahan kalau harus datang ke Indonesia baru menuju Bahrain. Kalau beberapa pemain yang dari luar negeri akan langsung ke Bahrain, ujarnya. Erick pun cukup mengapresiasi perjuangan para pemain yang berkarir di luar negeri untuk membela timnas Indonesia, sebab mereka harus menempuh perjalanan yang panjang yang sangat melelahkan. Ya kan, kami harus apresiasi seperti kemarin para pemain selesai tanding yang mereka langsung pulang ke klubnya. Dan itu yang memang disiplin yang tidak mudah ya. Ada juga yang pulang ke Eropa, ada yang pulang ke Amerika, ada yang pulang ke Korea seperti Arhan.
Ya nggak mudah ya, tapi kita harus apresiasi perjuangan mereka. Pungkas Erick Thohir. Dan kita beralih ke informasi bola yang terakhir. FIFA memprediksi timnas Indonesia bisa lolos ke final Piala Dunia 2026. Hal itu diulas Federasi Sepak Bola Dunia di website resminya yang diunggah pada 12 September. Ya, kejutan Indonesia dan pelajaran yang dipetik dari kualifikasi AFC pada September. Begitu FIFA memberikan judul ulasannya. FIFA menetapkan 3 negara sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dari ketiga negara tadi, hanya Kanada yang belum berpengalaman menggelar event Piala Dunia. Ini merupakan kali pertama Piala Dunia dihelat di 3 negara yang berbeda. Sebelumnya hanya 2 negara berbeda, yakni tuan rumahnya Jepang dan Korea Selatan. FIFA memprediksi kalau timnas Indonesia bisa terus tampil konsisten seperti saat ini, maka ada kasus Sinteyong ini bisa tampil di final Piala Dunia 2026. Meski di atas kertas sebagai tim paling lemah di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, namun skuad Garuda berhasil memberikan kejutan bagi lawan-lawannya, bahkan membuka mata FIFA dan dunia akan kemampuan sepak bola Indonesia. Mereka sukses mengumpulkan 2 poin dari 2 pertandingan melawan 2 tim langganan Piala Dunia, seperti Arab Saudi dan Australia. Begitu tulis FIFA di website resminya. Etos kerja, daya juang tinggi, dan semangat pantang menyerah skuad Garuda mampu meredam permainan ofensif Arab Saudi di matchday pertama. 2 hasil imbang ini kan membawa Indonesia menduduki posisi keempat grup C, dan kalau mereka mampu mempertahankan bentuk seperti ini bukan tidak mungkin impian untuk bisa mengulang pencapaian lolos ke putaran final Piala Dunia seperti yang mereka lakukan di tahun 38 silam. Ya, Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen bersejarah karena akan diikuti oleh 48 negara peserta dari 6 konfederasi di bawah FIFA. Dan sebelumnya, ajang Piala Dunia selalu diikuti oleh 32 tim sejak edisi tahun 1998 di Prancis sampai 2022 di Qatar. Dan sebanyak 45 dari 48 peserta Piala Dunia 2026 datang dari babak kualifikasi, sedangkan 3 sisanya merupakan negara tuan rumah.